Halo Gigs, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan kali ini saya ingin membicarakan tentang USB sound card yang kemarin sempat saya beli di e-commerce, tapi ini mungkin sedikit curhatan ya. Jadi sound card yang saya beli di e-commerce ini adalah sound card 7.1 channel sound yang biasa oleh dipakai kebanyakan orang. Ini saya beli di e-commerce dengan harga sekitar 15 ribuan. Banyak sih emang yang ngomong kalau misalnya sound card ini udah menjadi standar sound card bagus katanya. Tapi mungkin di sini kalau misalnya yang sound card yang saya beli ini ternyata mengalami masalah ketika digunakan. Jadi yang saya bingung itu ketika dipakai pertama kali ditancapkan itu ternyata sound cardnya itu noise-nya itu waduh bisa dibilang parah banget. Jadi suara nggak cuma noise, jadi dengingnya itu kerasa banget. Jadi setiap dengerin lagu atau mutar musik di YouTube itu selalu ada bunyi nging yang lama gitu. Jadi nggak hanya sekedar noise gitu, tapi juga bunyi nging yang sangat nggak nyaman di telinga. Terus yang kedua, untuk kualitas suaranya itu bisa dibilang hasilnya malah lebih bagus soundcard bawaan dari laptop yang biasa saya gunain ya. Jadi malah yang jika menggunakan soundcard ini malah suara yang dihasilkan itu cempreng banget dan sangat gak nyaman untuk didengarkan. Untuk perekamannya sendiri, boro-boro mau mendapatkan hasil suara yang bagus, ketika barusan mau menggunakan soundcard ini sebagai alat perekam, malah bunyi noise-nya itu kerasa banget. Jadi di awal itu udah kedengaran suara nging dan yang sangat mengganggu banget. Jadi kualitas untuk hasil perekaman yang dihasilkan malah lebih hancur daripada hasil dari yang di laptop saya sendiri. Saya sebenarnya sih udah sempet browsing kenapa hal ini bisa terjadi. Ternyata ada memang beberapa dari orang itu mengalami hal yang serupa. Untuk dengingnya itu kenapa bisa terjadi itu, dan emang beberapa dari mereka itu memberitahu solusi dengan cara menambahkan sebuah kapasitor kalau nggak salah itu untuk sebagai penstabil dayanya. Tapi ya saya rasa sih untuk apa, kayak kalau ini harganya 15.000 terus udah murah terus kita modifikasi lagi, rasanya itu gimana ya. Gak enak banget. Nah, mungkin ini saya coba dengerin untuk hasil dari soundcardnya sendiri itu seperti apa. Saya coba transfer untuk dari suaranya ke kamera. Hasilnya mungkin seperti ini. Nah, kemudian ketika saya nyoba nyari di e-commerce untuk jenis soundcard yang murah, ternyata saya juga menemukan salah satu soundcard yang namanya ini Vention ya. Dijualnya malah di harga 49 ya 50 ribuan gitu loh. Untuk segi harga ya bisa dibilang juga murah banget untuk dari segi USB soundcard. Jadi bedanya sama yang USB soundcard yang ini sekitar 35 ribuan. Saya menyarankan kepada teman-teman sekalian kalau misalnya ingin membeli soundcard, saya menyarankan untuk langsung upgrade yang ke Vention ini karena beberapa alasan. Yang pertama kita bahas dari segi build quality-nya ya. Untuk yang soundcard yang ini udah bisa dibilang pasti jelek ya. Build quality-nya di soundcard ini terbuat dari plastik yang bisa dibilang murah banget. Jadi suaranya seperti ini, nggak ada yang spesial dari build quality-nya. Bisa dibilang rapuh. Meskipun beberapa fitur ada di sini seperti mute dan unmute, kemudian ada tombol volume up and down, dan ada untuk indikatornya untuk dari suara dan perekaman. Tapi ya secara build quality-nya jelek. Terus yang untuk yang dari Vention ini sendiri,
Secara build quality sudah bisa dibilang bagus banget ya, soalnya terbuat dari besi untuk yang ini, jadi bisa dibilang nanti awet untuk jangka panjang ke depannya. Untuk yang segi yang kedua, kenapa saya memilih Vention ini adalah dari segi quality controlnya. Jadi yang di kemasannya ini, ketika saya membeli Vention ini, memang setiap dari produk Vention ini nanti sudah mengalami quality control di produksinya. Jadi setiap dari produk dari Vention ini udah pasti ketika dilempar ke pasaran, barangnya itu udah berfungsi dengan baik karena udah mengalami proses dari quality control. Sedangkan yang untuk yang soundcard yang ini nggak ada QC sama sekali, jadi nggak tahu misalnya setelah diproduksi ini entah barang ini mengalami cacat atau enggak, itu langsung dilempar ke pasaran. Mungkin saya mendapatkan yang versi cacat yang apesnya saya, jadi kelihatannya memang produk ini tidak mengalami QC atau quality control ketika diproduksi. Itu untuk alasan yang kedua. Untuk alasan yang ketiga adalah dari segi kualitas dari IC-nya ya. Saya pernah melihat di salah satu blog itu, kalau misalnya ternyata untuk yang sound card ini nih banyak, nggak tahu juga benar atau enggak, itu nanti teman-teman bisa bantu saya apakah benar atau enggak. Dari pernyataan saya itu, kalau misalnya sound card ini banyak yang palsu di luar sana gitu loh. Ada yang mengatakan jika untuk yang sound card ini IC yang asli itu berbentuk kotak, sedangkan untuk IC yang palsu ini berbentuk kayak bundar gitu loh. Ini saya coba buka dulu aja dari sound card ini untuk membuktikannya. Nah, ketika sudah saya buka, ternyata bentuk sound cardnya di dalamnya kayak gini. Jadi yang IC-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi saya juga nggak seberapa paham apakah IC ini palsu atau enggak, tapi yang pasti hasil dari sound card ini tidak berfungsi dengan baik gitu. Sedangkan IC dari USB sound card Vention ini menggunakan IC bertipe HS100B, yang dimana atau chipnya sendiri udah bisa untuk audio noise reduction gitu. Itu untuk alasan yang ketiga kenapa saya lebih milih soundcard Vention ini. Terus untuk alasan yang keempat kenapa saya lebih memiliki soundcard Vention ini adalah untuk kualitas suara hasil perekaman yang dihasilkan melalui kedua soundcard ini. Secara kualitas itu memang berbeda ya. Meskipun saya udah dengar dari beberapa review di YouTube yang menggunakan soundcard ini, memang untuk kualitas suara yang dihasilkan itu lebih keras dan lebih bagus dari Vention ini dibandingkan untuk yang USB soundcard ini. Karena itu tadi chipset yang digunakan itu berbeda antara USB soundcard yang ini dengan yang Vention. Itu memang sangat pengaruh untuk ke kualitas hasil perekaman suara, bukan hasil dari suara yang dihasilkan. Jadi untuk yang USB soundcard Vention ini memang sudah diklaim menghasilkan hasil perekaman suara itu sebesar 16 bit 44 kHz. Jadi sudah pakem di standar minimum untuk hasil perekaman suara yang bagus. Sedangkan untuk standar perekaman dari suara yang USB soundcard yang ini nggak ada keterangan sama sekali ya untuk hasil perekaman suaranya itu, sampel suaranya itu sebesar berapa kHz, terus berapa bit, itu nggak ada sama sekali untuk keterangannya. Jadi untuk hasil dari perekaman melalui USB soundcard ini diragukan untuk kualitas suara yang dihasilkan itu, untuk sample rate-nya itu seberapa bagus gitu. Terus untuk alasan yang kelima ya dari segi harga itu tadi. Meskipun kedua soundcard ini memiliki harga yang berbeda satu sama lain, selisihnya bisa 2 kali lipat, tapi gimana pun juga soundcard Vention ini masih bisa dalam taraf yang harganya itu bisa dibilang murah, sama murahnya gitu. Jadi karena untuk di range harga USB soundcard sendiri itu, untuk beberapa di antaranya itu ada yang harganya 100,
Bahkan untuk USB sound card yang besar sendiri pun itu harganya udah ratusan ribu, sedangkan untuk yang Vention ini standarnya masih bisa bilang murah. Jadi 50.000 udah bisa dapat sound card untuk perekaman yang bagus. Nah, itu 5 alasan kenapa saya lebih memilih untuk menggunakan sound card Vention ini daripada yang 7.1 channel sound card yang ini. Terus untuk alasan kenapa gigs kalian harus memiliki USB sound card Vention ini, padahal kan jika gigs kalian di laptopnya atau di komputernya sendiri tidak mengalami masalah dalam hal perekaman atau dalam hal mendengarkan musik, ngapain harus beli USB sound card Vention ini? Alasan saya sih kenapa harus beli USB sound card Vention ini adalah untuk membantu gigs kalian untuk memperoleh kualitas suara saat melakukan perekaman suara gitu loh. Jadi misalnya untuk kebutuhan untuk dubbing ataupun kebutuhan untuk online di mana kita harus menggunakan mic untuk berkomunikasi kepada orang lain untuk menghasilkan sebuah suara, maka saya menyarankan untuk menggunakan USB sound card Vention ini. Kenapa? Karena memang USB sound card internal yang ada dalam laptop ataupun yang ada dalam komputer itu udah bisa dibilang bagus untuk mendengarkan suara, tapi untuk perekaman suara sendiri mau gimana pun juga untuk hasil perekaman sound card di laptop itu atau di komputer itu pasti mengalami kalau misalnya dijelaskan oleh Linux itu bilang kalau misalnya signal dari listrik itu bisa mempengaruhi kualitas dari sound card di internal laptop ataupun di komputer. Jadi signal listrik itu bisa mempengaruhi untuk menghasilkan sebuah noise gitu loh. Makanya dibutuhkan USB sound card yang terpisah agar meminimalisir signal elektrik yang dihasilkan dari laptop atau komputer tersebut. Untuk kebutuhan online seperti Zoom ataupun Google Meet kan pasti membutuhkan mic untuk berkomunikasi ya. Jadi kalau misalnya bisa mengurangi noise dari hasil dari mic-nya, maka saya merekomendasikan untuk menggunakan sound card ini agar noise yang dihasilkan itu bisa diminimalisir. Saya coba membandingkan sebelum menggunakan sound card Vention ini dan setelah menggunakan sound card Vention ini ketika melakukan perekaman di laptop ini. Jadi di sini saya coba untuk menggunakan alat perekamnya, yaitu dari ini aja yang kira-kira yang headsetnya ini bisa dimiliki oleh semua gigs kalian yang kualitasnya bisa dibilang sama. Saya menggunakan headset dari Logitech H111 ini yang akan digunakan nanti ke sound card Vention dan ke laptop. Untuk perbandingannya saya menggunakan headset ini. Jadi saya coba. Nah, kita coba dengarkan hasilnya ini yang hasil dari perekaman yang USB sound card ini dan perekaman dari laptop. Jadi di sini ada dua, yang di sebelah kiri ini hasil perekaman dari USB sound card ini, dan yang di sebelah kanan ada perekaman langsung dari laptop. Kita coba dengarkan gimana tipe dari noise yang dihasilkan oleh keduanya. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil perekaman dari Logitech H111 langsung ke USB sound card 7.0 warna hitam. Hasilnya seperti ini, bisa gigs dengarkan. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan sound card bawaan dari laptop. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil perekaman suara dengan menggunakan bawaan dari laptop. Nah, sekarang untuk hasil dari sound card Vention itu berhasil perekamannya itu seperti ini. Kita coba dengar hasilnya. Cek 123, cek 123. Ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan USB sound card Vention. Cek 123,
Cek 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan USB sound card Vention. Nah, terbukti memang kalau misalnya hasil perekaman dari Vention ini terdengar lebih jernih ya. Noise-nya itu jauh banget lebih berkurang daripada yang ini, dan yang paling penting itu kualitas yang suara yang dihasilkan itu memang jauh lebih bagus daripada dengan menggunakan kedua sound card dari laptop dan USB yang ini. Jadi memang untuk secara kualitas Vention jauh lebih bagus untuk hasil dari kualitas suaranya. Jadi untuk pengetesannya di sini saya menggunakan Zoom ya, aplikasi Zoom untuk mengetes secara real time perbedaan antara ketika kita sebelum menggunakan sound card Vention ini dan sesudah menggunakan sound card Vention ini. Yang pertama saya mencoba menghubungkan langsung dari bawaan dari laptop ini ya, untuk mengetahui sebagaimana kualitas suara yang dihasilkan itu kayak gimana. Saya coba taruh, terus untuk hasil dari rekaman suaranya saya langsung hubungkan ke kamera. Jadi ini yang langsung dari kamera. Saya coba cek di sini untuk tes pakai tes speaker dan mikrofon. Ini USB-nya saya menggunakan USB device untuk anunya ya, yang dihubungkan ke Vention untuk dihubungkan ke kamera. Yang karena yang satunya saya menggunakan ini tadi ya, untuk mic-nya saya menggunakan dari yang H111 ini. Jadi saya menggunakan outputnya dari ini untuk ngetes. Oke, saya yes. Kemudian untuk hasil rekamannya itu saya menggunakan mikrofon yang dari bawaan dari laptopnya itu high definition. Untuk yang pengetesan pertama kita tes coba. Halo. Halo. 3. Halo. Cek 1 2 3. Halo. Cek 1 2 3. 3. Ya. Bisa didengar? Halo. Cek 1 2 3. Bisa didengar? Bisa didengar? Halo. Cek 1 2 3. Bisa didengar? Tanpa sound card dari Vention. Ketika sound card dari Vention. Ketika menggunakan. Nah, kemudian saya coba tuker untuk dari sound card bawaan ke USB sound card Vention ini kualitasnya seperti apa. Nah, karena di sini jack dari sound card Vention ini untuk perekamannya menggunakan TRS, sedangkan jack dari Logitech H111 ini menggunakan TRRS. Jadi saya menggunakan converter TRRS ke TRS agar bisa digunakan di sound card Vention ya. Jadi saya tancapkan seperti ini dan saya masukkan ke lubangnya sini, dan kita coba dengarkan secara real time ketika menggunakan Zoom hasilnya seperti apa. Ini saya menggantinya ke USB audio device. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman suara ketika menggunakan sound card Cek 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman suara ketika menggunakan sound suara dengan menggunakan sound card Vention. Hasil perekaman suara dengan menggunakan sound card Vention. Bisa teman-teman dengarkan hasil dari kualitas dari suaranya sendiri. Bisa teman-teman dengarkan hasil dari kualitas dari suaranya sendiri. H111 untuk keperluan online seperti Zoom dan H111 untuk keperluan online seperti Zoom. Kesimpulannya sih saya cuman ngomong ke teman-teman sekalian, kalau misalnya jika ingin memberi sound card yang modelnya seperti ini, mending mikir-mikir dulu deh, sekalian upgrade aja ke sound card dari Vention ini, karena yang ya alasannya itu tadi yang sudah saya jabarkan di atas, karena emang dari segi quality control dan kualitasnya itu sangat berbeda jauh dengan USB sound card yang ini. Dan ternyata emang dari USB sound card ini dari Vention ini terbukti sangat bagus untuk bisa memperbaiki kualitas audio kita ketika menggunakan online meeting seperti Zoom dan Google Meet. Jika gigs sekalian sendiri kesulitan untuk
memperoleh converter ini, Soundcard Venture sendiri sudah menyediakan juga untuk yang bentuk dari TRRS seperti ini, tapi harganya itu sekitar 100 ribuan. Tapi untuk menghasilkan kualitas yang bagus untuk komunikasi kita, saya rasa ya worth it untuk membeli soundcard ini untuk keperluan online meeting di teman-teman sekalian. Itu saja untuk bincang-bincang kali ini. Mungkin di next kita bisa bahas untuk yang lainnya. Oke, Geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.